Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adlila Nabil Najwa dengan NIM 12410124. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, tujuan saya membuat video kali ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Imam Agung Prakorso, SSYMH. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang pernah disampaikan oleh beliau. Langsung saja kita simak video selanjutnya. Materi yang pertama yaitu tentang kedudukan alam semesta, manusia, dan juga ilmu pengetahuan. Kita bahas yang bagian alam semesta dulu. Nah, alam semesta di dalam perspektif Islam bukan hanya sebagai tempat kita tinggal saja, namun alam semesta merupakan bagian yang sangat penting dari hidup kita. Dengan kita memahami dan juga menghargai alam, kita bisa hidup lebih baik dan juga lebih bertanggung jawab. Kedudukan alam semesta yang pertama yaitu sebagai ciptaan Allah. Di dalam Islam, alam semesta merupakan bagian dari ciptaan Allah. Semua yang ada di dalamnya seperti langit, bumi, gunung, dan juga lautan, serta semua makhluk hidup yang ada di dalamnya merupakan bagian dari karya-karya Allah yang sangat besar. Kedudukan yang kedua yaitu sebagai tujuan dan juga makna. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tercipta, semuanya memiliki tujuan. Allah menciptakannya bukan tanpa alasan. Segala sesuatu yang ada dan semuanya tercipta untuk kita pelajari dan juga untuk memahami kebesarannya. Semuanya ada untuk mengajarkan kita tentang kebesaran-kebesarannya. Yang ketiga adalah tanggung jawab manusia. Nah, manusia merupakan bagian dari alam semesta yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan juga merawatnya. Maka dari itu, kita tidak boleh merusak ataupun melakukan hal-hal yang dapat merugikan atau membahayakan alam semesta. Yang keempat, yaitu menghormati alam. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk harus menghormati alam. Ini berarti kita harus menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga melestarikan alam. Maksudnya, melestarikan sumber daya alam. Yang terakhir yaitu ibadah dan lingkungan. Merawat alam semesta ini juga termasuk dari ibadah. Dengan kita melakukan bersih-bersih, menjaga lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, itu dan segala hal-hal yang baik yang kita lakukan untuk lingkungan, itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Seperti yang saya katakan di awal tadi, alam semesta itu bukan hanya tempat kita tinggal saja, tapi alam semesta merupakan salah satu bagian yang paling penting dan terpenting dalam hidup kita. Konsep alam semesta dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu alam semesta sebagai tempat pembelajaran. Di dalam pendidikan Islam, alam semesta itu memiliki sebagai sumber ilmu pengetahuan yang sangat luas. Segala sesuatu yang ada di dalamnya seperti hewan, tumbuhan, dan juga fenomena-fenomena alam lainnya itu bisa mengajarkan kita tentang banyak hal tentang kehidupan ini dan juga penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua yaitu mendorong rasa ingin tahu. Pendidikan Islam mendorong kita untuk selalu mencari tahu dan belajar banyak hal dari alam. Misalnya, contohnya seperti kita diajarkan untuk mencari tahu bagaimana sih cara hewan itu berinteraksi dan bagaimana cara tumbuhan itu tumbuh dan juga bagaimana cara cuaca itu berganti. Nah, semua ini bisa membantu kita untuk memahami dalam tentang ciptaan Allah yang lebih luas lagi. Yang ketiga adalah mengajarkan nilai-nilai moral. Alam semesta juga mengajarkan kita nilai-nilai moral. Misalnya seperti menjaga keseimbangan ekosistem dan juga dan tidak merusak lingkungan
merusak lingkungan. Ini mengajarkan kita untuk bertanggung jawab sebagai manusia atau penghuni muka bumi ini. Dan sebagai bukti bahwa kita peduli dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Yang keempat yaitu keterhubungan semua makhluk. Dalam pendidikan Islam kita diajarkan bahwa semua makhluk itu saling terhubung dan saling terikat, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam ini. Kita ini mengajarkan kita untuk hidup lebih harmonis dan juga saling menghargai. Yang kelima yaitu pentingnya ibadah dan alam. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa kita harus merawat alam itu juga merupakan bentuk dari ibadah. Ketika kita menjaga lingkungan, kita sedang menjalankan ibadah kepada Allah atau perintah Allah dan menunjukkan rasa syukur kita dengan menjaga alam itu sendiri dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Dan yang terakhir yaitu untuk membangun karakter. Dengan memahami alam semesta ini, kita bisa membangun karakter yang lebih baik, seperti kita lebih peduli dengan alam dan bertanggung jawab, dan juga kita dapat menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ialah siapa pencipta alam semesta. Pencipta alam semesta dalam Islam yaitu tentu saja kita sudah mengetahuinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Islam diyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Pencipta langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, bahkan diri kita sendiri ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti bahwa Allah ialah pencipta alam semesta, yaitu dengan adanya keberadaan kita dan juga alam semesta itu sendiri. Yang berikutnya ialah kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam, dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu ilmu sebagai ibadah. Di dalam Islam, menuntut ilmu dianggap sebagai bentuk ibadah. Ini berarti bahwa belajar dan mencari pengetahuan adalah hal-hal yang bernilai ibadah di mata Allah. Dan ini dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu perintah untuk belajar. Al-Quran dan hadis atau ucapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW mendorong kita sebagai umat Islam untuk mencari ilmu. Salah satunya ayat yang terkenal yaitu Al-Alaq ayat 1 yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari sini menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk belajar membaca dan juga belajar. Nah, berikutnya yaitu yang ketiga, ilmu untuk kebaikan. Ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja. Tidak hanya untuk kepentingan pribadi, namun juga untuk kebaikan umat manusia. Dengan ilmu, kita bisa membantu orang lain, memperbaiki masyarakat, dan menciptakan dunia yang lebih baik. Yang keempat yaitu keseimbangan antara dunia dan juga akhirat. Islam mengajarkan betapa pentingnya keseimbangan antara ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Keduanya saling melengkapi satu sama lain dan juga keduanya sama-sama penting untuk kehidupan kita. Untuk dalam kehidupan, untuk menciptakan kehidupan yang seimbang antara dunia dan juga akhirat. Yang kelima yaitu ilmu sebagai cahaya. Dalam Islam, ilmu dianggap sebagai cahaya yang bisa menerangi jalan hidup kita. Dengan ilmu kita bisa memahami dunia dan juga membuat keputusan yang baik dan menghindari kesalahan-kesalahan. Yang terakhir, ilmu dan akhlak. Menuntut ilmu juga harus diimbangi dengan akhlak yang baik. Percuma saja kalau kita baik dalam hanya mengetahui ilmu saja namun akhlaknya tidak. Seperti setan, kita bisa juga ilmu dan akhlak itu harus seimbang. Berilmu diharapkan untuk memiliki sikap yang baik seperti jujur, sabar, dan juga peduli terhadap orang lain.
Yang berikutnya yaitu kedudukan manusia dalam alam semesta ini. Yang pertama yaitu sebagai ciptaan yang sangat istimewa. Dalam Islam, manusia dianggap sebagai ciptaan yang sangat istimewa. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan berpikir, berbicara, dan juga merasakan yang membedakan dari makhluk lain. Yang kedua, sebagai khalifah di muka bumi. Manusia diberikan peran sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Ini berarti bahwa manusia itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat merawat alam semesta serta semua makhluk yang ada di dalamnya. Yang ketiga, manusia itu diberikan akal dan juga hati. Manusia dilengkapi akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan. Nah, dengan akal ini manusia bisa belajar, membuat keputusan dan juga memahami dunia. Dengan hati, manusia bisa merasakan empati, cinta, dan juga kasih sayang terhadap sesama. Yang keempat yaitu rasa tanggung jawab dan juga moral. Sebagai makhluk yang istimewa, manusia memiliki tanggung jawab moral, dan ini termasuk seperti berbuat baik, membantu sesama, dan juga saling menjaga antar makhluk dan juga menjaga lingkungan ini. Tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Yang kelima yaitu hubungan dengan Allah. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ini berarti bahwa salah satu tujuan hidup manusia adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibadah, doa, dan juga perbuatan baik. Yang terakhir yaitu keterhubungan dengan alam. Manusia tidak terpisah dari alam semesta ini. Kita hidup dalam ekosistem yang sangat bergantung. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan alam dan menghormati makhluk lain adalah bentuk bagian dari tanggung jawab manusia dan juga bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yaitu apa sih tujuan penciptaan manusia? Tujuan yang pertama yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan utama penciptaan manusia ialah untuk beribadah kepada Allah. Dan di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan bahwa Dia menciptakan manusia dan jin agar mereka menyembahnya. Surah Az-Zariyat ayat 58. Ini berarti bahwa hidup kita seharusnya dipenuhi dengan ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Ini berarti kita memiliki tanggung jawab untuk merawat dan juga menjaga bumi ini dan menjaga semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kita tidak boleh merusak ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik yang bisa merusak alam. Kita harus menggunakan sumber daya alam dengan bijak dan juga bertanggung jawab. Yang ketiga, tujuan kita yaitu untuk mencari ilmu dan pengetahuan. Manusia diberikan akal kan untuk berpikir dan juga belajar. Nah, salah satu tujuan penciptaan manusia untuk mencari ilmu dan pengetahuan. Dengan ilmu kita bisa memahami dunia dan membuat keputusan yang baik dan berkontribusi untuk kebaikan masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang keempat yaitu untuk menjalin hubungan sosial antar sesama makhluk. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Kita diharapkan untuk saling membantu, mencintai, dan juga menghormati satu sama lain. Hubungan yang baik dengan sesama adalah bagian penting dari kehidupan kita. Nah, yang kelima, tujuan manusia diciptakan itu yaitu untuk mengembangkan karakter yang baik. Nah, tujuan penciptaan manusia juga termasuk mengembangkan akhlak dan karakter yang baik. Kita diajarkan untuk bersikap jujur, sabar, peduli dengan sesama, dan juga banyak hal lain lagi yang bisa mengembangkan karakter yang baik. Karakter yang baik akan membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Yang terakhir yaitu untuk mendapatkan ujian dan pembelajaran. Hidup di dunia ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menguji manusia dengan berbagai cobaan untuk melihat siapa saja hambanya yang bersyukur dan juga bersabar.
Melalui ujian ini kita bisa belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan juga untuk menjadi hamba Allah yang bertanggung jawab dan juga taat. Nah, baiklah, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Mari kita simak. Yang pertama yaitu definisi pendidikan Islam. Apa sih pendidikan Islam itu? Pendidikan Islam adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi masing-masing individu dalam berbagai aspek, seperti yang pertama aspek fisik, mental, spiritual, dan juga sifat-sifat yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga berfokus pada pembentukan karakter dan akhlak yang baik. Yang kedua yaitu hakikat pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam itu terletak pada upaya untuk menciptakan individu yang seimbang antara aspek duniawi dan juga aspek ukhrawi. Pendidikan Islam itu berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu contohnya seperti mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Dalam pendidikan Islam, pengetahuan dan iman saling melengkapi atau saling berkaitan, sehingga individu tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki kesadaran spiritual. Nah, yang ketiga, prinsip-prinsip pendidikan Islam. Beberapa prinsip dasar pendidikan Islam itu, yang pertama yaitu integrasi ilmu dan iman. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus dipadukan dengan iman juga. Pengetahuan yang diperoleh harus digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yaitu pembelajarannya berbasis akhlak. Pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan saja, tetapi juga menekankan pentingnya akhlak dan juga moral. Karakter yang baik adalah tujuan utama dari pembelajaran pendidikan Islam ini sendiri. Yang berikutnya yaitu pengembangan potensi individu. Setiap individu, masing-masing individu. Nah, setiap individu itu memiliki potensi yang unik. Pendidikan Islam berusaha untuk mengembangkan potensi itu sendiri. Potensi yang harus dimaksimalkan dari masing-masing individu sendiri, seperti dalam bidang akademis, sosial maupun spiritual. Nah, yang keempat, peran pendidikan dalam pembentukan karakter. Apa sih peran pendidikan dalam pembentukan karakter? Yang pertama yaitu pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk karakter masing-masing individu. Nah, melalui pendidikan dan juga nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan juga empati yang ditanamkan. Nah, proses ini dilakukan melalui pengajaran teladan dari guru atau kita sebagai guru mencontohkan kepada individu atau siswa yang kita ajarkan, dan lingkungan yang juga mendukung. Nah, karakter yang baik akan membentuk individu tersebut tidak hanya sukses secara pribadi, namun juga bermanfaat bagi masyarakat. Yang berikutnya yaitu peran pendidikan Islam dalam masyarakat modern. Nah, di era modern ini, pendidikan Islam itu berperan dalam membantu individu untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Pendidikan Islam memberikan landasan moral yang kuat sehingga individu itu dapat menghadapi tantangan zaman dengan bijak. Nah, selain itu, pendidikan Islam juga mendorong pemikiran kritis dan juga inovatif yang sangat diperlukan dalam masyarakat yang terus berkembang. Nah, yang berikutnya yaitu karakteristik pendidikan Islam. Apa saja sih karakteristik itu? Nah, yang pertama yaitu karakteristik holistik. Pendidikan Islam tidak hanya fokus pada aspek akademis saja, namun juga pada pengembangan moral, spiritual, dan juga sosial. Dalam pemahaman yang lebih mendalam ini, kita diharapkan bisa untuk lebih menghargai dan menerapkan pendidikan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baiklah, kita lanjutkan materi yang selanjutnya,
yaitu yang bertema tujuan dan fungsi pendidikan. Nah, pengertian pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu melalui pembelajaran, pengajaran, pelatihan, dan juga pengalaman. Nah, pendidikan tidak hanya mencakup aspek akademis saja, tapi juga mencakup aspek pengembangan karakter dan juga keterampilan sosial serta nilai-nilai moral. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan itu mencakup semua pengalaman dan juga membentuk cara berpikir, membentuk sikap dan juga perilaku seseorang. Nah, yang kedua yaitu tugas dan fungsi pendidikan. Apa sih tugas dan fungsi pendidikan itu bagi siswa? Yang pertama yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, pendidikan bertugas untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Hal ini mencakup seperti pengajaran berbagai mata pelajaran, mulai dari sains, matematika, dan juga sampai pembelajaran bahasa atau seni. Itu merupakan keterampilan yang bisa diasah dari peserta didik tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu untuk pembentukan karakter. Pendidikan juga berfungsi untuk membentuk karakter dan moral peserta didik. Ini termasuk penanaman nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan juga rasa empati yang bisa ditanamkan oleh jiwa murid tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu persiapan untuk kehidupan. Pendidikan itu bisa mampu untuk mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan kehidupan di masyarakat. Ini mencakup seperti keterampilan sosial, kemampuan beradaptasi, dan juga pemecahan berbagai macam masalah. Yang berikutnya yaitu pengembangan potensi. Nah, setiap individu pasti mempunyai potensi yang sangat unik, yang berbeda-beda. Nah, pendidikan ini berfungsi untuk mengidentifikasi atau mengembangkan potensi yang ada di dalam individu tersebut supaya dapat berkontribusi secara dalam kepada masyarakat yang akan datang, kepada masyarakat. Nah, implementasi tugas dan fungsi pendidik. Implementasi tugas dan fungsi pendidik itu mencakup beberapa aspek. Yang pertama aspek pengajaran, yaitu pendidik bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Seperti contohnya yaitu mengadakan kuis, diskusi kelas, dan juga hal-hal menarik yang lainnya yang membuat siswa itu tidak bosan. Mereka harus menggunakan metode yang berbeda dan sesuai dengan karakteristik peserta didik itu sendiri. Nah, yang berikutnya yaitu pembimbingan. Pendidik juga berfungsi sebagai pembimbing yang membantu peserta didik dalam mengatasi beberapa atau berbagai masalah yang dihadapinya, dari masalah akademis maupun masalah pribadi. Mereka memberikan dukungan dan juga motivasi agar peserta didik itu dapat berkembang dengan baik. Nah, berikutnya yaitu penilaian. Pendidik melakukan penilaian untuk mengukur kemajuan masing-masing peserta didik. Penilaian ini tidak hanya terbatas pada ujian saja, namun juga mencakup observasi, evaluasi, dan juga penilaian formatif lain. Yang berikutnya yaitu pengembangan kurikulum. Pendidik terlibat dalam pengembangan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri dan masyarakat juga. Mereka harus memastikan bahwa kurikulum itu mencakup aspek. Nah, materi yang berikutnya yaitu tentang pengertian kurikulum pendidikan Islam, asas-asas kurikulum pendidikan Islam, dan juga kriteria kurikulum pendidikan Islam. Nah, kita bahas yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Nah, yang saya ketahui yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, metode, dan juga evaluasi pendidikan itu sendiri. Nah, kurikulum itu berfungsi sebagai panduan bagi pendidik dan juga peserta didik dalam mencapai tujuan dalam pembelajaran.
Nah, dalam konteks pendidikan Islam, kurikulum tidak hanya mencakup aspek akademis saja, namun juga mencakup penanaman nilai-nilai moral dan juga akhlak yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua yaitu asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Nah, dalam kurikulum pendidikan Islam ada beberapa asas yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu asas dari Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, kurikulum pendidikan Islam harus berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini berarti bahwa semua materi yang diajarkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Yang berikutnya yaitu asas kemanusiaan. Nah, pendidikan Islam mengakui bahwa setiap individu itu memiliki potensi dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, kurikulum harus memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik itu sendiri. Yang berikutnya yaitu asas keseimbangan. Nah, kurikulum pendidikan Islam harus mencakup keseimbangan antara aspek duniawi dan juga ukhrawi. Ini berarti bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga pada pengembangan spiritual dan moral. Yang berikutnya yaitu asas integrasi. Nah, kurikulum harus mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dengan nilai-nilai Islam. Misalnya pelajaran sains yang harus diajarkan dengan mempertimbangkan aspek keimanan dan juga ketuhanan. Yang berikutnya itu prinsip-prinsip kurikulum dalam Islam. Yang pertama yaitu prinsip holistik. Pendidikan Islam harus mengembangkan seluruh aspek individu termasuk fisik, mental, emosional, dan juga spiritual. Nah, kurikulum harus mencakup berbagai bidang ilmu dan juga keterampilan. Yang berikutnya itu prinsip relevansi. Nah, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Materi yang diajarkan harus sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh peserta didik dan dunia nyata. Berikutnya itu prinsip keterlibatan. Itu peserta didik harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran ini. Kurikulum harus mendorong partisipasi diskusi dan kolaborasi antara peserta didik dengan guru atau peserta didik dengan peserta didik lainnya. Berikutnya itu prinsip yang berkelanjutan. Nah, pendidikan ini harus bersifat berkelanjutan. Artinya proses belajar tidak hanya terjadi di sekolah saja, tetapi juga di rumah dan di masyarakat juga. Nah, kurikulum harus mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Yang berikutnya yaitu fungsi kurikulum. Fungsi yang pertama yaitu untuk pemandu pembelajaran. Nah, kurikulum memberikan panduan bagi pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang berikutnya yaitu pengembangan kompetensi. Nah, kurikulum dirancang untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan kompetensi yang ada di dalam dirinya untuk yang diperlukan untuk kehidupan di masyarakat. Yang berikutnya itu penanaman nilai. Kurikulum berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual kepada peserta didik sehingga mereka dapat. Nah, materi yang berikutnya yaitu tentang pengertian alat-alat pendidikan serta hakikat evaluasi pendidikan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian alat pendidikan. Nah, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung atau untuk proses pembelajaran dan pengajaran. Nah, alat ini dibagi menjadi dua yaitu fisik dan juga non fisik. Yang fisik seperti contohnya seperti buku, alat peraga maupun meja, kursi, alat tulis lainnya pokoknya yang nampak. Nah, sedangkan non fisik seperti metode dan strategi pengajaran. Nah, alat pendidikan itu berfungsi untuk mempermudah pemahaman materi, untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik, menciptakan suasana belajar yang lebih efektif. Nah, macam-macam alat pendidikan. Yang pertama yaitu alat peraga. Nah, alat yang digunakan untuk memperjelas materi pelajaran seperti model, poster, dan juga diagram.
Nah, yang berikutnya yaitu buku dan sumber bacaan. Buku teks, buku referensi, dan juga bahan bacaan lainnya yang digunakan untuk mendukung pembelajaran itu sendiri. Yang berikutnya yaitu teknologi informasi. Alat digital seperti komputer, tablet, dan juga perangkat lunak pendidikan yang digunakan untuk pembelajaran interaktif. Yang berikutnya itu media audio atau visual. Nah, contohnya seperti video, film, dan juga presentasi multimedia yang digunakan dapat membantu menjelaskan konsep dengan lebih menarik. Nah, yang berikutnya itu alat praktik. Ya, contohnya alat yang digunakan dalam pembelajaran praktik yaitu seperti alat laboratorium, alat musik, dan juga peralatan olahraga. Yang berikut contoh-contoh alat pendidikan yaitu papan tulis. Nah, papan tulis digunakan untuk menulis materi pelajaran dan menjelaskan konsep. Yang berikutnya yaitu proyektor. Digunakan untuk menampilkan presentasi atau video kepada peserta didik. Yang berikutnya itu buku teks yang bisa membantu siswa untuk menuliskan materi pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik itu sendiri. Yang berikutnya itu model 3 dimensi jika diperlukan. Itu digunakan dalam pelajaran sains untuk menjelaskan struktur organ atau sistem. Ya, walaupun agak jarang, tapi itu juga perlu. Yang berikutnya itu kartu flash yang digunakan untuk membantu menghafal istilah atau konsep. Yang berikutnya yaitu manfaat dan kegunaan alat pendidikan. Manfaatnya yaitu yang pertama untuk meningkatkan pemahaman. Nah, alat pendidikan itu membantu peserta didik memahami materi dengan lebih baik, dengan lebih mudah, dan juga lebih enak, lebih nyaman, yang melalui visualisasi atau gambar dan juga praktik. Yang berikutnya yaitu meningkatkan keterlibatan. Alat yang menarik dapat meningkatkan minat dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Karena mereka seperti tertarik dengan hal-hal yang menarik. Yang berikutnya itu memfasilitasi pembelajaran aktif. Maksudnya yaitu alat pendidik bisa mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, bukan hanya sekedar mendengarkan saja. Yang berikutnya itu mendukung berbagai gaya belajar. Nah, alat pendidikan dapat disesuaikan dengan berbagai gaya belajar peserta didik, karena mereka mempunyai gaya belajar yang beda-beda. Nah, seperti visual, auditory, dan juga kinestetik. Yang berikutnya itu pengertian evaluasi pendidikan. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu tentang pengertian dan hakikat pendidik, pengertian dan hakikat peserta didik, dan juga hubungan pendidik dan peserta didik dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, langsung saja kita bahas ya, pengertian dan hakikat pendidik. Nah, pengertian pendidik adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengajar dan juga membimbing peserta didik. Nah, pendidik itu bisa berupa guru, ustadz, dosen, atau orang tua. Nah, siapapun yang memiliki peran dalam proses pembelajaran pokoknya. Nah, tugas utama pendidik adalah mentransfer pengetahuan dan juga keterampilan serta nilai-nilai kepada peserta didik. Nah, hakikatnya pendidik itu yang pertama yaitu pengajar, atau bisa kita sebut sebagai mu'alim. Mu'alim adalah istilah yang merujuk pada seorang pengajar. Nah, pendidik adalah orang yang menyampaikan materi pembelajaran. Nah, mereka harus memiliki pengetahuan yang luas, yang baik tentang apa yang diajarkan agar dapat menjelaskan dengan sangat jelas dan dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik itu sendiri. Berikutnya ialah pembimbing. Hakikat yang kedua adalah pembimbing, yaitu selain mengajar, pendidik juga berfungsi sebagai pembimbing. Nah, mereka membantu peserta didik untuk mengatasi kesulitan dalam belajar dan juga memberikan dukungan emosional. Yang berikutnya ialah teladan. Nah, peserta didik diharapkan
Pendidik diharapkan menjadi contoh yang baik. Sikap dan perilaku mereka harus mencerminkan nilai-nilai yang ingin diajarkan, seperti kejujuran, disiplin, dan juga rasa hormat. Yang terakhir yaitu pembentuk karakter. Nah, pendidik itu memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakter peserta didik. Mereka harus menanamkan nilai-nilai moral dan etika agar peserta didik itu bisa tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Yang berikutnya yaitu pengertian dan hakikat peserta didik. Pengertian peserta didik yaitu individu yang menerima pendidikan atau pembelajaran dari pendidik. Mereka bisa berupa siswa, mahasiswa, atau siapapun yang terlibat dalam proses belajar. Nah, peserta didik adalah orang yang belajar dari pendidik dan berusaha untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Nah, hakikat peserta didik yang pertama yaitu sebagai subjek pembelajaran. Nah, peserta didik adalah orang yang berperan aktif dalam proses belajar. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam diskusi dan juga kegiatan belajar lainnya. Nah, potensi yang harus dikembangkan. Nah, setiap peserta didik itu memiliki potensi masing-masing dalam diri mereka yang harus dikembangkan, karena mereka memiliki potensi yang unik. Nah, pendidikan bertujuan untuk mengidentifikasi dan juga mengembangkan potensi tersebut agar dapat berkontribusi positif di masyarakat kelak. Yang berikutnya yaitu kebutuhan untuk belajar. Nah, peserta didik itu memiliki kebutuhan untuk belajar dan berkembang. Mereka harus diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan juga bakat mereka masing-masing. Yang terakhir yaitu tanggung jawab. Peserta didik juga memiliki tanggung jawab dalam proses belajar mereka. Mereka harus berusaha untuk memahami materi-materi yang disampaikan oleh guru atau si pendidik untuk menerapkan nilai-nilai yang diajarkan kelak. Nah, apa sih hubungan pendidik dan juga peserta didik? Yang pertama yaitu saling menguntungkan. Nah, pendidik dan peserta didik itu memiliki peran yang sangat melengkapi, yang saling melengkapi. Pendidik memberikan pengetahuan dan bimbingan, nah sementara peserta didik aktif dalam proses belajar. Nah, keduanya harus bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Yang berikutnya yaitu pendekatan holistik. Dalam pendidikan Islam, hubungan ini bersifat holistik. Maksudnya pendidik tidak. Baiklah, hanya itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya adalah manusia, tempatnya salah dan juga lupa. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.